Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Para gembala baik dan murah hati, kita berjumpa kembali hari ini, hari Minggu 18 September 2016, hari Minggu biasa ke-25. Dan telah hadir bersama kita Pastor Bonifacio Oni SDB. Saya Bernadette Marita akan menemani Pastor Oni dan Anda semua selama 1 jam ke depan. Marilah kita menyapa salam damai kepada Pastor Oni yang sudah hadir untuk Anda. Salam damai Pastor Oni. Salam damai Marita, salam sejahtera juga untuk para pendengar yang terkasih. Apa kabar semuanya? Pasti baik dan luar biasa Pastor Oni. Ya. Kita akan buka siaran Oase Rohani Katolik kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Pastor Oni. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersabda, Akulah penyelamat umat. Aku akan mendengarkan seruannya dalam segala kesulitan. Aku akan tetap menjadi Tuhannya sepanjang masa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai pada hari ini dari malam yang kemarin. Sertailah kami selalu ya Bapa, supaya kami selalu berjalan di dalam roh-Mu, di dalam roh kebenaran-Mu. Singkirkanlah dari kami segala penghalang bagi usaha dan perbuatan-perbuatan baik yang hendak kami lakukan pada hari ini. Ya Bapa, jamahlah mereka yang sedang sakit, supaya mereka cepat sembuh, dapat kembali kepada keluarganya, dan dapat bekerja sehari-hari, memenuhi bersama bergembira dengan keluarganya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Perbincangan Rohani Injil hari ini. Pendengar terkasih, bacaan hari ini diambil dari Nubuat Amos bab 8 ayat 4-7. Dengarkanlah ini, hai kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan yang berpikir, kapan pesta bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum, kapan hari Sabat berlalu, supaya kita boleh berdagang terigu. Kita akan memperkecil takaran, menaikkan harga, dan menipu dengan neraca palsu. Kita akan membeli orang papa karena uang, dan membeli orang miskin karena sepasang kasut. Kita akan menjual terigu tua. Beginilah Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar terkasih, kita akan tanggapi sabda Tuhan dengan menyimak Mazmur tanggapan. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah
seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, bab 2 ayat 1 sampai 8. Saudaraku yang terkasih, pertama-tama aku menasihatkan, panjatkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yakni manusia Kristus Yesus. Ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang, suatu kesaksian pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang kukatakan ini benar, dan aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin agar dimanapun kaum laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menyimak Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 13. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang harus aku perbuat, supaya apabila dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan.' Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Dan berapakah hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang yang lain, 80 pikul.' Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan
dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah keabadian. Barang siapa setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar terkasih, setelah kita bersama-sama menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyimak bersama-sama renungan yang akan dibawakan oleh Pastor Oni untuk kita semua. Dari firman Tuhan hari ini, inspirasi apakah yang ingin disampaikan? Baik. Inspirasi yang ingin disampaikan pada bacaan pertama dan kedua yang tadi kita dengar cukup berat juga, tapi ini adalah kewajiban kita sebagai orang Kristen, yaitu kita kembali diingatkan oleh Nabi Amos, di mana kita diajak untuk membela orang-orang yang kecil dan lemah, lalu mengajarkan arti keadilan dan perdamaian kepada sesama, mengajarkan apa itu yang sebenarnya namanya keadilan dan perdamaian. Karena ini adalah kewajiban kita dan juga hak kita untuk mendapatkan keadilan dan perdamaian. Pada bacaan pertama, tokoh utamanya adalah Nabi Amos. Pasti kita sering dengar Nabi Amos karena kata-katanya yang pedas, kata-katanya yang keras, di mana beliau sangat berani memberikan peringatan-peringatan yang benar-benar keras kepada orang-orang yang mempermainkan orang-orang miskin, atau bisa dengan kata lainnya menari-nari di atas penderitaan orang-orang miskin, orang-orang kecil. Nama Amos berarti beban. Nama itu dari tekoa yang berarti membunyikan trompet. Jadi bisa diartikan bahwa pesannya membawa beban kehancuran bagi mereka yang melawan keadilan dan perdamaian. Jadi nama Amos itu cocok sekali dengan arti dari namanya, membawa kehancuran bagi mereka yang menginjak-injak orang kecil karena mau membela yang namanya keadilan dan perdamaian. Jadi Tekoa itu berasal dari nama desanya dia, itu kira-kira 10 mil dari selatan Yerusalem. Jadi kalau masuk sukunya itu di suku Yehuda. Secara ekonomi Amos itu termasuk orang yang tidak kaya, bahkan bisa digolongkan miskin, tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan seperti beberapa nabi yang lain. Bahkan karena saking kurangnya, saking miskinnya, dia harus mencari pekerjaan tambahan. Yang dia lakukan adalah sebagai pemungut buah ara liar di hutan. Jadi dia mencari tambahan untuk kehidupannya, cari buah arah di hutan. Dan tidaklah mudah mencari buah arah di hutan karena situasinya yang berat, belum lagi serangan-serangan hewan liar di hutan. Jadi katanya ada singa, ada beruang, ada ular. Tetap yang dia jalani adalah zona yang berat, zona yang mengerikan, yang banyak tantangan, yang banyak musuhnya. Amos banyak belajar. Caranya dia mengerti situasi itu, dia belajarnya di pasar-pasar yang di daerah kota-kota besar itu. Jadi dia mendengar curhatan mereka yang merasa ditipu oleh orang-orang kaya yang menindas. Jadi kira-kira daerah kotanya itu di daerah Tirus, di daerah Damsik, daerah Moab, dan Gaza. Ya ini dia turun ke bawah ya, belusuan ke pasar-pasar untuk mendengar aspirasi rakyat yang dia temui.
Amos marah dengan praktek-praktek ketidakadilan yang terjadi, perdagangan yang untungnya hanya untuk orang-orang kaya, sedangkan para pedagang kecil dimakan oleh tipu daya mereka. Penipuan terhadap orang-orang kecil yang tidak berdaya, merampas bahkan itu tanah-tanah mereka, lalu mengumpulkan sumber daya alamnya untuk kepuasan perut mereka sendiri. Ya, jadi itu benar-benar ya kurang lebih mungkin ceritanya kayak zaman sekarang juga ya. Jadi yang namanya ketidakadilan itu sudah terjadi dari zaman dulu. Makanya tadi ini adalah usaha kita untuk mengajarkan apa yang namanya arti dan perdamaian, keadilan kepada semua orang. Contohnya apa yang terjadi pada orang-orang kaya tersebut? Amos menemukan adanya dokumen yang menceritakan banyaknya pengiriman lewat kapal ya, pengiriman lewat kapal sejumlah minyak narwastu dan lain sebagainya, anggur untuk siapa? Untuk kalangan istana raja, untuk para penguasa. Dan ternyata semua barang-barang itu, pengiriman-pengiriman itu bukan dibayar dari kantong orang-orang kerajaan sendiri, tapi dari pajak yang dikumpulkan dari orang-orang miskin. Nah, itu Amos sangat tidak menerima hal-hal tersebut. Yang enak-enak kalangan istana, tapi yang harus bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa itu orang-orang miskinnya. Nah, kata-kata Amos sangat keras, bahkan bersifat radikal dan bernada menghancurkan, karena Amos benar-benar ingin memotong dari akarnya. Kalau saya ngomong kata-kata yang sangat keras, berradikal, nada menghancurkan, itu teringat dengan tokoh yang sekarang ini. Yang nggak boleh disebut namanya, tapi kita tahu semua. Walaupun ia hadir dari kalangan orang miskin, tanpa jabatan, tapi ia sebenarnya sangat menguasai peristiwa politik dan peristiwa internasional yang terjadi. Jadi dia bukan cuma asal marah teriak-teriak aja, dia tahu benar-benar situasi yang ada. Dia tahu benar-benar keadaan yang ada. Nah, hal radikal yang dilakukan Amos lainnya adalah dia itu benar, walaupun begitu, ia sangat mengakar pada institusi tradisional Israel. Jadi yang dia lakukan juga bukannya asal tabrak aja, dia itu juga mengikuti institusi tradisional Israel. Ia membela dan berbicara positif pada para nabi. Kenapa dia membela para nabi? Karena para nabi yang ada sebelum zamannya dia juga diperlakukan sama, yaitu direndahkan, dihancurkan, bahkan kalau bisa disingkirkan. Ia tidak mengutuk juga bentuk-bentuk liturgi, kecuali mereka yang hanya mencari muka. Ia selalu mempunyai harapan yang baik bagi Israel yang baru, walaupun kelihatannya orang-orang Israel semakin jauh dari Tuhan. Dengan keadaan yang keras seperti itu, bentak-bentak, marah-marah, tapi dia selalu mempunyai harapan bahwa akan ada perubahan. Bagi Amos, Yahweh adalah Allah orang miskin. Seperti ketika Yahweh membebaskan budak-budak dari Mesir dan membawa tanah terjanji. Itu sangat menginspirasi benar-benar bagi Amos, bahwa Allah akan melindungi orang-orang yang tertindas. Allah akan melindungi orang-orang yang menderita ketidakadilan, dan suatu saat pasti akan dibebaskan, seperti Yahweh membebaskan budak dari Mesir. Amos dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain yang juga menyuarakan kebijakan, hanyalah dia yang mempunyai kitab tertulis dan disusun sangat rapi. Oleh karena itu kita bisa mengenal sepak terjangnya. Nah, ini yang membedakan nih, walaupun Amos begitu, tapi ternyata tulisan-tulisannya itu lebih tertata rapi. Jadi untuk Nabi Amos khususnya kita bisa lebih mengenal dari tulisan-tulisan yang ada. Pada bacaan pertama tadi yang kita dengar tentang ketidakadilan pada orang miskin dan kecil, sekali lagi itu yang disuarakan oleh Amos. Perdagangan yang tidak jujur yang menyebabkan orang miskin semakin miskin dan akhirnya jatuh dalam perbudakan. Dan itu benar-benar ditentang oleh Amos. Yang diwartakan oleh Amos adalah perlunya sikap hidup secara jujur dan adanya rasa saling menghormati kepada sesama, lebih-lebih kepada yang miskin.
Dan dalam bacaan kedua, kita semakin diyakinkan bahwa yang namanya keadilan dan perdamaian adalah sangat-sangat fundamental atau sangat-sangat penting bagi semua orang. Oleh karena itu, para rasul mengajak semua orang untuk berdoa bagi perdamaian, dan doa itu ditujukan untuk semuanya. Sekali lagi, kepada siapa? Kepada para pemimpin politik, supaya mereka tidak menindas, supaya mereka menjadi jujur dan mau memperjuangkan hak-hak orang kecil. Dan diajak juga setiap orang dan komunitas-komunitas yang mengadakan pertemuan-pertemuan di mana bisa membangun sikap-sikap yang baik, permohonan, pertemuan memohon, doa-doa gitu ya, selalu mengucap syukur yang selalu dikedepankan, saling memaafkan, itu diajak untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Khususnya Paulus mendorong para jemaat untuk berdoa bagi para penguasa masyarakat supaya mereka mempunyai sikap toleransi terhadap yang lain dan dapat menjadi warga negara yang diteladani atau dicontoh serta menjadi seorang Kristen yang sempurna. Doa itu supaya membuat semua orang nanti akan berkenan di mata Allah dan semuanya diselamatkan. Sikap terbuka kepada orang membuktikan bahwa kehidupan beriman kepada Kristus ternyata bisa berjalan dengan cara hidup sebagai warga negara yang baik. Sekali lagi diingatkan oleh Paulus bahwa kalau kita melaksanakan hak-hak politik kita, bukan berarti kita harus menyikut yang lain, tapi ternyata kalau dilakukan dengan iman kepada Tuhan, semuanya pasti bisa berjalan bersama dan bahkan menjadi lebih baik, yaitu keadilan kepada semua orang. Ya, terima kasih Pastor Oni. Nah, para pendengar terkasih, kita lebih mengenal lagi tentang Nabi Amos dari cerita Pastor Oni dan bagaimana kita hidup secara bijak. Baiklah, kita akan dengarkan dahulu lagu berikut ini. Andaikan aku fasih berbicara, namun tak punya cinta kasih, ku bagai gong yang bergaul. Andai imanku mampu pindahkan gunung, namun tak punya cinta kasih, ku tiada berguna. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih itu kekal serta abadi.
yang terkasih, hari ini 18 September Gereja Katolik memperingati Santo Yosef Cupertino pengaku iman. Yosef lahir di Cupertino, Lis, Italia Selatan pada tanggal 17 Juni 1603. Di sekolah, ia terkenal bodoh dan lamban. Tugas-tugas sekolah yang paling mudah pun tak mampu ia selesaikan. Kesehatannya pun selalu terganggu hingga ia berusia 10 tahun. Meskipun begitu, ia bercita-cita tinggi. Cita-citanya menjadi seorang biarawan mulai dipikirkan ketika ia berusia 17 tahun. Ia lebih tertarik pada cara hidup Santo Fransiskus Assisi dan bermaksud menjadi pengikutnya. Setelah Yosef masuk dalam novisiat Bruder-Bruder Kapusin, segera tampak bahwa ia adalah seorang pemuda yang minder, bodoh, dan banyak melakukan kesalahan dalam tugas-tugasnya. Oleh karena itu, setelah 8 bulan di dalam penjara, Yosef dikeluarkan. Memang ia sedih, namun tidak berputus asa. Dengan pertolongan pamannya, seorang imam konventual, ia diterima di dalam biara itu. Ia ditugaskan menjaga kuda-kuda di Grotella dan sesekali ditugaskan mengemis di kota untuk kepentingan biara. Tugas-tugas ini dilaksanakannya dengan sabar dan penuh tanggung jawab. Kehidupan doa tidak pernah dilupakannya. Lama-kelamaan ia mulai dikenal sebagai seorang biarawan yang saleh. Oleh rekan-rekannya, Yosef dianggap sebagai teladan kesucian hidup. Yosef tinggal di dalam biara terpencil selama 35 tahun hingga wafatnya. Ia meninggal di Osimo, Italia pada tanggal 18 September 1663. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 18 September Gereja Katolik memperingati Santo Yosef Cupertino pengaku iman. Dialog Iman Katolik. Gembala baik dan murah hati, kita akan melanjutkan kembali menyimak permenungan dari Pastor Bonifacio Oni SDB. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Pastor Oni sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang ingin bertanya ataupun mengajukan usul dan saran, Anda dapat mengirim melalui alamat telepon kami 0822 1036 1555. Saya ulangi 0822 1036 1555. Atau jika Anda ingin sharing iman, Anda dapat kirim melalui alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Baiklah, kita bersama Pastor Bonifacio Oni SDB dalam Oase Rohani Katolik akan membahas bacaan Injil pada hari ini. Baik, kita lanjutkan pada bagian yang kedua, itu pada bagian yang Injil. Inspirasinya apa ini bagian ini? Ini ketika saya membacanya ini benar-benar terkesima dengan sikap bendahara ini. Nah, tapi yang mau ditekankan bahwa Tuhan kita itu jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih esa, jauh lebih rahim, jauh lebih baik dari segala-galanya. Oleh karena itu, bagi kita orang Kristen, janganlah mudah menyerah sehingga mencari jalan yang lain di luar Allah. Nah, ini kita harus akui, seringkali kita mencari jalan lain pada saat kita mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita, di luar Allah khususnya. Dalam mengerti isi bacaan ini perlulah disimak secara baik atau lebih baik dibaca ulang ya. Setelah itu, karena selalu ada pertanyaan-pertanyaan nih. Biasanya pertanyaan yang muncul setelah membaca bacaan ini nih. Kok bendahara itu malah dipuji padahal kan dia memboroskan harta majikannya gitu ya. Tapi yang ingin ditekankan adalah bukan karena dipuji memboroskan berbuat curang tersebut, bukan. Tapi kecekatan bendahara tersebut karena dalam situasi yang mendesak dan kritis, dia masih bisa memanfaatkan sisa waktu yang ada.
Ya, dia bisa menggunakan waktu yang ada walaupun dia dalam keadaan yang kritis, dalam keadaan yang terdesak. Untuk lebih jelas lagi, marilah kita lihat episode perumpamaan yang lain. Misalnya episode perumpamaan pohon ara. Ya, kita pasti pernah dengar pohon ara yang tidak berbuah itu. Yang mau ditebang, kata Yesus, kalau nggak berbuah ditebang. Tapi tidak jadi ditebang karena permohonan dari sang pengurus kebun itu untuk memberikan lebih banyak waktu supaya dipupuk, supaya tanahnya digemburkan. Nah, itu artinya apa? Itu artinya Tuhan masih memberikan kita waktu tambahan untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Atau episode tentang 2 orang yang berjalan bersama ke gedung pengadilan. Di situ Tuhan masih memberikan waktu saat 2 orang itu yang berselisih kemudian berjalan bersama-sama ke tempat pengadilan, ada waktu tambahan. Diharapkan mereka berdua bisa berdamai. Menjadi lebih jelas bahwa Yesus mau memberikan kesempatan untuk berubah kepada kita menjadi orang yang baru, menjadi orang yang berani meninggalkan masa lalunya dan menginjakkan hari yang baru, masa depan yang baru. Dan Yesus mau menyadarkan kita akan seriusnya setiap tindakan kita di dunia ini. Artinya kita jangan bermain-main, jangan melewatkan begitu saja, bahkan menganggap enteng nilai kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Yesus datang membawa kabar baik tentang kerajaan Allah, dan setiap manusia harus bisa mengambil keputusan dan kesempatan pada setiap kabar baik tersebut, supaya pada masa depan manusia tidak mengalami yang namanya nasib yang buruk itu. Nasib itu tergantung dari apa yang dilakukan oleh manusia. Para pengikut Yesus juga perlu mempunyai kecekatan dalam mengurus perkara suci, yaitu mencari kerajaan Allah. Jadi dalam kehidupan itu yang Yesus katakan, harus kita benar-benar memperbaiki diri, jangan bermain-main kepada kehidupan ini, carilah terus kerajaan Allah. Karena apa? Karena musuh besar manusia adalah mamon, yaitu pendewaan kekayaan, yang nantinya dan sayangnya ternyata dapat memperbudak manusia dan menjatuhkan manusia ke dalam jalan yang paling berbahaya. Apa itu? Manusia nanti menolak Allah. Apa yang terjadi ketika manusia menolak Allah? Kegelapan, kekeringan, kita tidak punya harapan. Apa yang terjadi pada saat manusia tidak mempunyai harapan? Kematian. Nah, orang yang berada dalam situasi tertekan atau kritis pasti akan mencoba mencari jalan keluar untuk menyelamatkan dirinya. Tapi sayang sekali dan sering terjadi, jalan yang ditempuh untuk mencari jalan keluar itu adalah salah. Kecekatan sang bendahara itu harus menjadi sebuah inspirasi bagi kita untuk tampil cekatan dalam melaksanakan amanat Injil. Dan perlu diperhatikan bahwa Yesus bukan cuma mau memberikan pelajaran moral semata, tapi bukan juga cuma mau mencela kedosaan-dosaan kita, tapi juga perlu yang namanya pertobatan, cekatan dalam melaksanakan amanah Injil yang berujung pada pertobatan dan kembali kepada jalan yang benar. Nah, tadi kita dengar mamon, kata mamon di sini berarti ketidakjujuran atau kecurangan. Bermasuk menjelaskan bahwa mamon itu sangat menggoda manusia, malah bisa memperbudak sehingga manusia terus mengejarnya dan akhirnya jatuh kepada kecurangan. Ketergantungan pada mamon mengikat manusia untuk terus-menerus mengejar mendapat keuntungan. Kalau keuntungan itu tidak terwujud, maka keuntungan itu akan dicari dengan cara apapun, termasuk cara yang tidak halal. Dan tidak jarang kita manusia dapat terjebak atau masuk dalam situasi seperti ini, mengabdi pada dua tuan sekaligus, yaitu Allah dan Mamon. Yang terjadi adalah
antara mencintai atau membenci, antara Tuhan yang satu atau Tuhan yang lain. Mamon nanti malah menjadi saingan dari Allah. Oleh karena itu, orang Kristen yang ingin memiliki kekayaan, janganlah lupa dibagi untuk mereka yang tidak memilikinya. Kelekatan dan keterikatan yang tak terlepaskan, sehingga malah jatuh pada bentuk pendewaan kepada kekayaan. Di sini Allah tidak akan tinggal diam. Allah ingin manusia hanya mengabdi kepadanya supaya manusia dapat menjadi merdeka dan kekal di surga. Maka manusia janganlah berkompromi antara Allah dan kekayaan. Mengabdi kepada kekayaan, yang terjadi adalah saling injak, saling sikut supaya bisa teraih. Tapi dengan mengedepankan Allah, artinya hukum cinta kasih yang akan dikedepankan. Dan sifat yang dapat dipercaya pada hal-hal kecil mengarah kepada kepercayaan yang lebih besar. Di sini terlihat masalah duniawi dan rohani harus benar-benar diletakkan pada porsi yang benar. Karena kalau tidak, akan ada bahaya bila kita menempatkan hal-hal rohani lebih rendah daripada material. Tapi tidak dipungkiri bahwa kemungkinan ini bisa terjadi kepada siapa saja, bukan hanya kepada umat awam, kepada para imam, pastor, suster, religius juga bisa terjadi. Ini adalah bentuk refleksi kita dan usaha kita untuk bagaimana kita bisa menyikut yang namanya mamon dan mengedepankan Allah. Tadi sekali lagi harus diingatkan, kalau yang terjadi adalah mengedepankan mamon, kita akan saling sikut. Tapi kalau Allah yang kita kedepankan, akan ada cinta kasih. Dan supaya kita tidak terombang-ambing dan dapat terlepas dari buayan keterikatan mamon, perlu adanya pertarungan rohani. Artinya kita perlu berjuang terus-menerus supaya bisa memenangkan pertandingan tersebut, yaitu terlepas dari keterikatan mamon. Yang menjadi medan perjuangan atau arena pertarungan perjuangan ini, yaitu jiwa kita sendiri, jiwa manusia itu sendiri. Perjuangan ini harus dipersenjatai dengan alat-alat tempur yang hebat, yang lengkap, yang kuat. Karena semua musuh itu nantinya akan bersatu untuk mengalahkan diri kita dengan segala ambisinya. Mementingkan diri secara buta dan keangkuhan akan memberikan segala bentuk alasan dan pembelaan yang terlihat benar. Namun sesungguhnya itu adalah salah dan akan merugikan diri kita. Kita akan terus-menerus ditipu oleh diri kita sendiri. Di sini terlihat kelihayan iblis ya. Dia menggoda kita dengan cara-cara yang begitu indah, begitu halus, begitu licin, yang sebenarnya adalah kelemahan-kelemahan manusia kita. Nah, ini saya ingatkan kembali, kita harus benar-benar bertempur, karena iblis itu benar-benar hebat gitu. Dia bisa memanfaatkan kelemahan-kelemahan kita yang membuat kita berpikir bahwa yang sedang kita lakukan adalah benar, padahal dia sedang merontokkan kita pelan-pelan melalui kelemahan kita. Nah, tameng kita yang paling kuat adalah hal-hal rohani kita. Kita diminta untuk berani secara jujur dan rendah hati mengasah mata hati kita supaya kita bisa mengenal dan melihat dosa-dosa dan kesalahan kita yang tersembunyi dalam diri dengan segala bentuk penyamarannya. Karena kalau kita tidak berani melihat itu, dia akan terus menyamar yang seperti saya katakan tadi adalah kebenaran. Padahal ternyata itu adalah cuman tipuan saja supaya kita selalu jatuh ke dalam yang namanya dosa, yang namanya keselamatan. Selama kita masih berada di dunia ini, memang kita akui kita tidak lepas dari yang namanya godaan dan kesulitan. Jadi janganlah kita meremehkan segala godaan, tapi haruslah kita waspada, karena yang namanya godaan itu datang pada saat yang tidak kita duga-duga. Godaan itu bentuknya halus sekali. Bahkan godaan itu sangat mungkin mengutip Injil-Injil.
untuk kepentingannya dan dapat meniru kata-kata bijak dalam Alkitab dalam banyak hal, sehingga sulit sekali kita menemukan kebohongannya. Yang saya sarankan, untuk kita bisa maju lagi ke depan, masing-masing dari kita perlu mencari yang namanya seorang pembimbing rohani. Supaya apa? Supaya kita dapat mengikuti saran-sarannya daripada jalan pikiran kita sendiri. Setelah menerima nasihat, kita diajak untuk bertindak secara bijaksana yang disertai dengan kerendahan hati dan kejujuran, supaya apa? Dengan adanya pembimbing rohani, kita bisa menemukan sumber-sumber penyebab godaan itu. Lalu kalau sumbernya sudah ketemu penyebab godaan itu, akan sangat mudah sekali mencabutnya keluar dari kehidupan kita. Perasaan takut atau malah kesombongan diri malah akan menghalangi kita untuk mencari pembimbing rohani. Kadang-kadang kita pikir, aduh malu ya nanti ketahuan deh, itu bejatnya gue ketahuan deh. Atau malah kita jadi sombong, untuk apa pembimbing rohani? Gue juga bisa kok sendiri. Nah itu setan bekerja seperti meyakinkan bahwa kita bisa segalanya. Tapi sekali lagi hal tersebut hanya akan merugikan kita sendiri. Oleh karena itu kumpulkan keberanian kita untuk mengatasinya. Sekali lagi dengan kerendahan hati dan kejujuran, mencari pembimbing rohani supaya kita bisa menemukan atas saran dari mereka godaan-godaan, lalu mencabutnya keluar dari kehidupan kita. Terima kasih Pastor Oni. Pastor Oni, tapi kan mencari pembimbing rohani itu tidak mudah. Bagaimana caranya kita menemukan pembimbing rohani yang tepat untuk diri kita? Ya, bahkan bukan hanya untuk umat awam ya dicarikan pembimbing rohani. Kami juga para imam juga punya pembimbing rohani masing-masing, karena yang namanya godaan itu bukan hanya kepada orang awam, kami juga. Nah, misalnya saya sarankan di gereja-gereja itu pasti ada pastor parokinya dong ya. Nah itu bisa dijadikan pembimbing rohani atau para suster-suster senior. Walaupun tidak dipungkiri bahwa pastor itu juga bisa jatuh dalam godaan, tapi di sini adalah keberanian kita untuk mau keluar dari masalah yang ada. Dan saya sangat yakin bahwa nggak mungkin pembimbing rohani kita nanti malah menjerumuskan kita. Perlu yang jelas perlu ada keberanian. Banyak imam, banyak pastor, apalagi di Jakarta ini banyak biara-biara, bisa diajak sharing gitu ya. Tapi perlu sekali lagi itu yang namanya kejujuran dan kerendah hatian. Pembimbing rohani itu beda dengan curhat ya. Kalau curhat itu ya begitu. Kadang-kadang ketika orang curhat itu ingin dibela, ingin dibenarkan. Tapi kalau pembimbing rohani itu dia menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, dan kita harus siap untuk menerima. Kadang-kadang menyakitkan gitu. Oh ternyata saya begini ya, oh ternyata saya begini ya. Kalau kita sombong, oh kamu itu sebenarnya seorang yang pemarah. Wah nggak mungkin dong, saya ini orangnya baik-baik, sabar. Nah kalau kita udah ada kesombongan dan tameng seperti itu, kita nggak akan bisa maju. Pasti ada orang yang bisa ditemui, saya sangat yakin minimal pastor parokinya. Dan jangan lupa ada kejujuran dan ada kerendahan hati. Iya, terima kasih Pastor Oni. Tapi Pastor Oni, masalahnya mamon sekarang Pastor Oni. Mamon itu kan bisa dalam bentuk apa saja ya, harta, kekayaan, dan juga hal-hal yang mengganggu kita. Contohnya nyatanya itu apa tuh Pastor Oni? Nyatanya, nih salah satu rambu bahwa kita cuman mengejar mamon, bahwa kita sulit berbagi gitu ya. Nyari duit, tapi kalau untuk berbagi kita sulit. Nah itu sudah saya pastikan bahwa itu mungkin Anda sudah satu langkah mengejar yang namanya mamon. Tapi kalau kita, makanya saya katakan, supaya tidak jatuh dalam itu, marilah kita berbagi, mengingat orang-orang yang lain. Dan dengan di situ kita akan mengerti bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah dari Tuhan, bukan dari mamon. Kalau dari mamon kita akan sikut-sikutan, mau terus. Nggak dipungkiri bahwa kita mau ini dan itu. Tapi kalau sudah tidak berbagi, nah itu sudah saya pastikan bahwa kita mungkin sudah selangkah mengarah ke sana, dan cepat-cepatlah berbalik arah. Iya, terima kasih Pastor Oni. Bisakah Pastor Oni merangkum dari bagian pertama sampai bagian kedua ini, kira-kira apa yang bisa dibawa bekal oleh pendengar terkasih? Baik.
kalau kita rangkum begini, tidak dipungkiri lagi bahwa di dunia ini ada orang yang mempunyai uang berlebihan istilahnya, atau harta yang berlebihan, dan ada yang tidak beruntung, yang tidak mempunyai harta yang berlebihan, entah dengan keadaan yang apapun. Nah, di sini bagi kita yang mempunyai harta yang berlebihan, hendaklah bersyukur bahwa itu semuanya diberikan oleh Tuhan, dan pastikan bahwa harta yang Anda dapatkan itu adalah dengan cara yang halal, cara yang benar. Kalau tidak, kita akan jatuh ke dalam lubang yang namanya mammon tersebut. Nah, apa yang terjadi adalah kekosongan diri jauh dari Tuhan. Nah, kalau kita tidak punya uang, kita juga diajak untuk seperti bendahara tersebut, cekatan, mencari rezeki secara halal, mencari rezeki secara normal, tidak juga mencari rezeki secara tidak halal. Seringkali juga, bukan merendahkan, mentang-mentang kita nggak punya uang, kita lakukan cara apa saja supaya mendapatkan uang. Itu juga jatuh ke dalam mammon. Nah, lebih baik ada yang namanya keseimbangan, kesinambungan dalam kehidupan kita, yaitu kita saling memberi, saling membagi pada saat kita mempunyai kelebihan. Bahkan kalau tidak punya kelebihan pun, kita juga bisa memberi. Seperti seorang janda perempuan itu ya, memberi dari kekurangannya itu jauh lebih nikmat. Dan kemudian diperlukan juga seorang pembimbing rohani dalam setiap perjalanan hidup kita, supaya pembimbing rohani itu dapat menunjukkan hal-hal yang salah kepada diri kita masing-masing. Dan ketika kita sudah mengetahui hal-hal yang salah dalam diri kita, kita akan lebih mudah mencari jalan yang benar. Karena seringkali dengan kesombongan kita selalu membenarkan diri kita sendiri. Kita selalu membela diri kita sendiri walaupun itu salah. Ya, terima kasih Pastor Oni. Baiklah para pendengar terkasih, dengan demikian kita harus berpisah di hari ini, di hari Minggu 18 September 2016 dalam siaran Oase Rohani Katolik. Kiranya Pastor Bonifacio Oni SDB dan saya Bernadette Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Pastor Oni. Tuhan Yesus yang Maha Baik, selalu peliharalah kerukunan kami umat-Mu, agar kami dapat selalu hidup menurut kehendak-Mu, lebih-lebih bersama-sama dengan sama saudara kami yang tidak diuntungkan dalam kehidupannya. Jauhkanlah kami dari sikap iri hati dan sombong, supaya kami tetap selalu memandang wajah-Mu dan berbagi kepada sesama. Lindungilah kami dalam setiap perjalanan kami, dan jagalah orang-orang yang kami cintai, supaya mereka selalu dalam keadaan yang sehat, yang baik. Sebab Engkaulah guru yang lemah lembut dan rendah hati, yang selalu akan melindungi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur
Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta, yang dibawakan oleh para imam yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.